Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah menyempatkan hadir untuk presentasi mata kuliah TKJ hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terkait dengan metode konstruksi jembatan profil tidak standar atau prefabricated cold form steel dan juga menghitung kekuatan lentur dan geser daripada profil itu sendiri. Sebelumnya ada pendahuluan, struktur jembatan umumnya mempunyai beban yang lebih besar daripada struktur bangunan gedung. Pada struktur gedung, beban utama yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah dari berat jenis beton sebesar 2.500 kg per meter kubik dan baja 7.200 kg per meter kubik. Beban hidup bangunan gedung antara 200 hingga 500 kg per meter persegi. Bangunan gedung pada umumnya terdiri dari balok, kolom, dan pelat dengan bentang yang kecil. Komponen gedung jauh lebih banyak dari komponen jembatan. Jembatan umumnya terdiri dari satu balok utama, yaitu oleh beberapa komponen. Beban pada jembatan lebih besar daripada bangunan gedung. Beban KEL yang besarnya bervariasi antara 10 hingga 12 ton. Kemudian untuk struktur bangunan gedung dan jembatan dapat menggunakan profil baja standar atau yang biasanya terdapat di pasaran. Apabila tidak terdapat yang standar, maka salah satu solusinya adalah dengan menggunakan profil non-standar, yaitu baja yang dibuat sendiri atau prefabricated steel yang dibentuk sendiri dari baja kanai dingin atau cold form steel. Kemudian berikut adalah ilustrasi penggunaan profil baja tidak standar beserta metode konstruksinya. Yang di sebelah kiri ada gambar potongan memanjang dari jembatannya, serta yang sebelah kanan adalah potongan melintangnya. Yang dengan lebarnya 5 meter, serta panjang jembatannya adalah 12 meter. Kemudian untuk load stripnya diketahui 1,25 meter. Yang pertama adalah menghitung nilai KL-nya, diketahui yaitu 12 ton dibagi dengan 4, yaitu banyaknya jarak antar load stripnya, yaitu 12 bagi 4 sehingga 3 ton. Kemudian untuk menghitung nilai UDL-nya yaitu 2,2 dikalikan dengan jarak antar bajanya yaitu 1,25, hasilnya 2,75. Kemudian menghitung momen UDL-nya yaitu 1/8 dikalikan dengan UDL dikalikan dengan panjang dari jembatannya yaitu 12 meter. Dapatkan 12 meter dikuadratkan, didapatkan hasil 49,5 ton meter. Kemudian menghitung MKL-nya yaitu setengah dikalikan dengan 3, yaitu KL-nya 3 ton tadi dikalikan dengan 6 atau jarak dari ujung jembatan ke tengah jembatannya yaitu 6, dapatkan hasil 9 ton meter. Kemudian M totalnya yaitu menambahkan MUDL dengan MKL yaitu 49,5. Kok berhenti? Mungkin ini Pak, sinyal Pak. Oh sinyal. Halo, cek Pak. Ada Pak? Ada. Mohon maaf. Terus Ya. saja terus. Mohon maaf. Ya, selanjutnya hitung luas dari profil non standarnya, yaitu untuk luas bangunan yang luas baja yang tengah dan juga baja yang bawah. Untuk baja yang atasnya yaitu 514 dikalikan dengan lebarnya yaitu 15. Kemudian baja yang di tengah yaitu 1000 dikalikan dengan 14 dan untuk baja yang di bawah yaitu 614 dikalikan dengan 15. Sehingga dapatkan hasilnya 30.920 mm persegi. Kemudian menghitung nilai YT-nya yaitu yang pertama adalah 504 baja yang pertama yaitu atau yang paling atas 514 dikalikan dengan 15 dikalikan jarak dari titik tengah baja tersebut ke atas yaitu 7,5 ditambah baja yang di tengah yaitu 1000 dikali 14 dikalikan 515 ditambah baja yang di bawah yaitu 614 dikali 15 dikali 1022,5 dibagi dengan luas daripada baja yang tadi telah dihitung. Didapatkan hasilnya yaitu 539,62 mm. Kemudian menghitung nilai YB-nya yaitu yang pertama dari baja yang
atas yaitu 514 dikali 15 dikali 1022,5 ditambah baja yang yaitu 14 dikali 1000 dikali 515 ditambah baja yang bawah yaitu 614 dikali 15 dikali 7,5 dibagi dengan luasnya sehingga dapatkan hasil 490,38 mm. Kemudian pengecekan apakah hasil yang perhitungan YT dan YB tadi sudah benar, maka Y tambah YB sama dengan 539,62 ditambah 490,38 didapatkan hasil 1030 mm sama dengan lebar dari profil non standar ini. Kemudian menghitung inersianya yaitu 1/12 dikalikan dengan 514 dikali 15 pangkat 3. 514 merupakan panjang dari baja yang atas, kemudian 15 merupakan lebar dari bajanya, kemudian ditambah 514 dikali 15 dikali 530,12 kuadrat, kemudian ditambah untuk baja yang tengah yaitu 1/12 dikalikan 14 dikali 1000 pangkat 3 ditambah 14 kali 1000 kali 24,62 pangkat 2 ditambah baja yang di bawah yaitu 1/12 dikali 614 kali 15 pangkat 3 ditambah 614 dikali 15 dikali di masing-masing penjumlahan tadi, perkalian tadi didapatkan 144.562,5 ditambah 18.309.9564 ditambah 11 hasil 550.609,37 cm pangkat 4. Kemudian hitung WT-nya dengan rumus I per YT, di mana I-nya tadi 5 miliar sekian dibagikan dengan YT yaitu 139,62. Didapatkan hasilnya itu 10.203.650,16 mm kubik, diubah satuannya menjadi cm menjadi 10.203,65 cm kubik. Untuk nilai WB-nya kemudian dihitung dengan rumus I per YB, di mana I-nya 5,5 miliar sekian, dibagi dengan YB-nya yaitu 490,38, bajanya yaitu 3.600 kg per cm persegi. 0,6 dikalikan dengan 3.600 didapatkan hasil 260 kg per persegi. Itu M per W, di mana M-nya adalah 58,5 dikali 10 pangkat 5, diubah satuannya tadi dari gram ke kilogram, kemudian W-nya yaitu tadi kita memakai W-nya yang WB yaitu 11.228,22. Didapatkan hasil 521,01 kg per cm persegi. Maka ini lebih kecil dari tegangan yang diizinkannya sehingga aman. Kemudian menghitung tegangan gesernya, tadi untuk di awal telah dihitung untuk V-nya didapatkan 18 ton. 18 ton ini dirubah menjadi kilogram sehingga menjadi 18.000. Kemudian menghitung Q-nya yaitu 490,38 dikurang 15 dikali 14 dikali setengah, kemudian dikalikan 490,38 dikurang 15, ditambahkan dengan 614 dikali 15 dikali 490,38 dikurangi 7,5. Kemudian dari kedua perkalian tersebut didapatkan hasil 1.581.903,01 ditambah dengan 4.447.324,8 didapatkan hasil 6.029.227,81 mm
kubik, diubah satuannya menjadi sentimeter kubik menjadi 6.029,23 sentimeter kubik. Kemudian untuk B-nya diketahui 14 mm, diubah menjadi sentimeter menjadi 1,4. Kemudian untuk menghitung tegangan kekuatan gesernya, yaitu dengan rumus V dikali Q dibagi I dikali B. Untuk V-nya tadi 18.000 kg dikali dengan 6.029,23 cm kubik dibagi dengan I-nya I dalam satuan sentimeter 550.609,37 dikali dengan 1,4 cm. Didapatkan hasil 140,79. Untuk nilai dari kekuatan geser yang diizinkannya yaitu 0,4 dikali sigma Y yaitu 0,4 dikali 3.600 didapatkan hasil 1.440. Maka kekuatan geser dibandingkan dengan izinnya yaitu 140,79 lebih kecil dari 1.440 kg per cm persegi sehingga struktur aman terhadap geser. Kemudian untuk metode konstruksi dari pembuat jembatan baja non standar atau profil baja canai dingin ini, yang pertama ada pembuatan profil baja canai dinginnya. Baja melalui proses pendinginan terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan cold form. Pembentuk dinginan adalah metode lain yang digunakan untuk membuat dalam jumlah yang besar. Dalam proses ini, pemanasan dilipat atau dibengkokkan dalam bahan dingin untuk membentuk penampang bentang struktur. Kemudian proses pembengkokan dari lembaran tipis yang dihasilkan dari proses penggilingan. Biasanya baja dibentuk sedemikian rupa dalam suhu ruangan akan press brake dan roll form mesin. Kemudian peranan profil bajanya. Yang pertama ada letakkan semua gelagar melintang di atas perancah, termasuk kedua garung melintang dengan ketinggian yang sesuai, garis suhu dan lokasi dan jaga posisinya. Yang kedua, pasang semua batang datar bawah, hubungkan ke ujung pusat gelagar melintang dan plat penghubung. Setelah gelagar melintang dan batang datar bawah tersambung, periksa kembali posisi dan elevasi pada titik sambungan. Apakah sudah sesuai gambar atau belum? Kemudian yang keempat, pasang dan baut profil baja penopang pada setiap bentang. Kemudian lantai profil baja pada dipasang dengan pemasangan. 7. Setelah tahap awal perakitan, segitiga komponen dan batang datar atas ujung selesai, maka untuk selanjutnya rakit sisa batang diagonal. Sepasang-sepasang berbentuk V terbalik, bautkan bagian tersebut di antara plat bowl batang atas, bautkan bagian bawah pada plat ujung gelagar melintang dan lanjutkan dengan pemasangan batang datar atas berikutnya. Kemudian pada ke-8 pada langkah ke-7 di atas, pasang pula batang ikatan angin atas atau bracing atas bautkan pada tempatnya sehingga rangka batang membentuk frame yang kaku. 9. Perakitan dapat dilakukan dengan cara yang sama hingga lengkap membentuk suatu rangkaian bentang rangka dari perletakan yang satu ke ujung perletakan. 10. Bisa kembali seluruh bagian bentang untuk lawan lendut, kelurusan dan ketepatannya. 11. Pasangkan kencangkan semua baut yang tersisa. Hal ini bisa dikerjakan selama berlangsungnya proses pemasangan. Kemudian C, yaitu lawan lendut atau camber. Rangka baja telah dibuat sedemikian rupa, sehingga setelah jembatan dirakit, maka lawan lendut arah memanjang yang dibutuhkan akan terbentuk secara otomatis. Walaupun demikian, pada saat perakitan perlu dibantu dengan kayu-kayu pengganjal, agar tujuan mudah tercapai. Bila rangka jembatan akan diangkat di darat atau di atas perancah, selanjutnya penopang perhatikan adalah sambungan baja penopang.
Sekian Pak dari saya. Udah selesai. Ada. Sudah Pak. Lanjutkan yang kedua. Silahkan nanti sambil saya koreksi ya. Baik Pak. Silahkan. Dilanjutkan oleh saya Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Udah terlihat. Gedekan lagi ya gambarnya. Besarkan lagi gambarnya. Dikit lagi. Segini Pak? Ya sedikit lagi. Ya dah ini. Ya baik. Dilanjutkan oleh saya, Muhammad Subhan Barok. Untuk pendahuluannya, struktur jembatan umumnya mempunyai beban yang lebih besar daripada struktur bangunan gedung. Pada struktur gedung, beban utama yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah dari beratnya jenis beton sekitar 2.500 kg per meter kubik dan baja yaitu seberat 2.700 kg per meter kubik. Beban hidup bangunan gedung antara 200 sampai 500 kg per meter persegi. Bangunan gedung pada umumnya terdiri dari balok, kolom, dan plat dengan bentang yang kecil. Komponen bangunan gedung jauh lebih banyak daripada komponen jembatan. Jembatan umumnya terdiri dari satu balok utama yang didukung oleh beberapa komponen. Beban pada jembatan lebih besar daripada bangunan gedung. Beban jembatan terdiri dari uniform disturbed load sebesar 2.200 kg per meter kubik dan beban knife edge load yang sebesar bervariasi yaitu sekitar 10 sampai 12 ton. Untuk struktur bangunan gedung dan jembatan dapat menggunakan profil baja standar atau yang berada di pasaran. Apabila profil baja standar tidak tersedia dan diperlukan kekuatan tertentu, salah satunya solusinya itu menggunakan profil non standar, yaitu baja yang dibuat sendiri atau fabricated steel yang dibentuk sendiri dari baja dingin, canai dingin atau cold from steel. Berikut adalah ilustrasi penggunaan profil baja yang tidak standar dan metode konstruksinya. Dengan tekanan 12 ton untuk load stripnya yaitu sama dengan 1,25 meter. Untuk KL-nya yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3 ton. Untuk UDL-nya sama dengan 2,2 dikali 1,25 sama dengan 2,75 ton per meter. Untuk MUDL-nya yaitu dengan rumus 1/8 dikali 2,75 dikali 12 kuadrat dengan hasil 49,5 ton meter. Untuk momen KL-nya yaitu setengah dikali 3 dikali ton meter. Untuk M totalnya yaitu 49 ditambah 49,5 ditambah 9 dengan hasil 58,5 ton meter. Untuk VKL sama dengan yaitu dengan rumus setengah dikali 3 sama dengan 1,5 ton. Untuk VUDL yaitu 2,75 dikali 12 dikali setengah dengan hasil 16,5 ton. Lalu untuk V totalnya yaitu 1,5 ditambah 16,5 yaitu 18 ton. Ini untuk profil non standarnya dengan mutu baja 360 MPa dan tekanan izinnya itu 3.600 kg per cm kubik. Untuk luasnya yaitu dengan rumus yaitu 514 dikali 15 ditambah 1000 dikali 14 ditambah 614 dikali 15 itu dengan hasil 7.710 ditambah 14.000 ditambah 9.600
210 dengan hasil 30.920 meter persegi. Lalu selanjutnya ada YT dengan rumus 514 dikali 15 dikali 7,5 ditambah 1000 dikali 14 dikali 515 ditambah 614 dikali 15 dikali 1220,5 dibagi 30.920 sama dengan yaitu 539,6 untuk hasilnya. Lalu selanjutnya ada YB dengan rumus 514 dikali 15 dikali 1022,5 ditambah 14 dikali 1000 dikali 515 ditambah 600 dikali 15 dikali 7,5 dibagi 30.922 dengan hasilnya yaitu 490,38 mm. Untuk pengecekan yaitu YT ditambah YB sama dengan 539,62 ditambah 490,38 dengan hasil 1030 mm. Hasilnya sama, makanya itu oke. Itu untuk inersianya yaitu dengan rumus 1/12 dikali 514 dikali 15 pangkat 3 ditambah 500 dikali 15 dikali 532,12 ditambah 1/12 dikali 14 dikali 1000 pangkat 3 ditambah 14 dikali 1000 dikali 24,62 pangkat 2 lalu ditambah 1/12 dikali 16 dikali 614 dikali 15 pangkat 3 ditambah 614,15 dikali 482,88 kuadrat dengan hasil yaitu 5,5 miliar 6.093.702 mm pangkat 4 yaitu dikesentikan menjadi 500.609,37 cm pangkat 4. Untuk WT-nya yaitu dengan rumus I kali YT sama dengan 5,5 miliar sekian dibagi 539,62 dengan hasil 236.050,16 mm persegi. Lalu dikesentikan menjadi 10.203,65 cm kubik. Lalu untuk WB-nya sama yaitu dengan rumus 1/I per YB dengan inersianya yaitu 5M,5 dibagi 490,38 dengan hasil yaitu 11 juta 218,32 mm kubik dan dikesentikan yaitu menjadi 11.228,22 cm persegi dengan tegangan izinnya dengan rumus 0,6 dikali tegangan baja yaitu sama dengan 0,6 dikali 3.600 sama dengan 2.160 kg per cm persegi.
Lalu untuk lenturnya yaitu M per W, M dibagi W dengan M yaitu 58,5 dikali 10 pangkat 5 dibagi 11.228,22 yaitu sama dengan 521,01 kg per cm kubik, dan ini memenuhi tegangan izin. Untuk gesernya yaitu V sama dengan 18 ton dikilogramkan menjadi 18.000 kg. Untuk Q yaitu sama dengan 400,38 dikurang 15 dikali 14 dikali setengah dikali 490,38 dikurang 15 ditambah 600 dikali 15 dikali 490,38 dikurang 70,5 yaitu dengan hasilnya 6.229.227,81 mm persegi dan disentimeterkan menjadi 6.029,23 cm persegi. Lalu untuk B-nya yaitu 1,4 cm. Kalau dengan rumus V dikali Q dikali I kali B yaitu 18.000 dikali 6.290,23 dibagi 550.609,37 dikali 1,4 dengan hasil 140,79 kg per cm persegi. Untuk geser selanjutnya yaitu 0,4 dikali tegangan izin yaitu 0,4 dikali 3.600 dengan sama dengan 144 kg per cm kubik. Jadi dapat disimpulkan untuk struktur gesernya aman terhadap geser. Untuk metode konstruksinya itu pembuatan profil baja canai dingin. Profil baja melalui proses pendinginan terlebih dahulu atau sering disebut dengan cold form. Pembentukan dengan pendinginan cold forming adalah metode lain yang digunakan dalam membuat komponen-komponen baja dalam jumlah yang besar. Dalam proses ini, lembaran baja tipis datar yang telah dihasilkan dari proses penggilingan dengan pemanasan dilipat atau dibengkokkan dengan keadaan dingin untuk membentuk penampang melintang struktur. Proses pembengkokan dari lembaran-lembaran yang tipis dihasilkan dari proses penggilingan. Biasanya baja dibentuk sedemikian rupa dalam suhu ruangan dengan menggunakan bending brake, press brake, dan roll form machine. Lalu untuk urutan perakitannya, yang pertama letakkan semua gelagar melintang atau cross girder di atas perancah termasuk kedua gelagar ujung melintang dengan ketinggian yang sesuai termasuk besarnya awan endut, garis sumbu dan lokasi atau koordinatnya, dan juga jaga posisinya biasanya dengan diikat. Yang kedua, pasang semua batang datar bawah atau bottom cord dihubungkan ke ujung pelat gelagar melintang dengan pelat penghubung. Lalu selanjutnya setelah gelagar melintang dan batang datar bawah tersambung, periksa kembali posisi dan elevasi pada titik sambungan. Apakah sudah sesuai gambar atau belum komponennya. Selanjutnya pasang dan baut profil baja penopang atau stringer pada setiap batang. Kemudian lantai profil baja pada tahapan ini dapat juga dipasang dengan seluruh bagiannya di baut. Selanjutnya perakitan dapat dilanjutkan dengan pemasangan batang diagonal ujungnya terlebih dahulu. Pasang batang datar atas ujung atau top cord ujung bersama dengan pelat buhul dalam.
Setelah tahap awal perakitan segitiga komponen dan bentang datar atas ujung ini selesai, maka selanjutnya rakit sisa batang diagonal dalam sepasang berbentuk V terbalik. Bautkan bagian bawahnya dan pelat ujung gelagar melintang dan lanjutkan dengan pemasangan batang di batang datar atas berikutnya. Pada langkah ketujuh di atas, pasang pula batang ikatan angin atas atau bracing atas dan bautkan pada tempatnya sehingga rangka batang akan membentuk frame yang kaku. Selanjutnya perakitan dapat dilakukan dengan yang sama sehingga langkah membentuk satu rangkaian bentang rangka batang dari ujung perletakan yang ke ujung perletakan yang satunya. Periksa kembali bagian batang untuk lawan landut, kelurusan dan ketetapannya. Pasangkan dan kencangkan semua baut yang tersisa. Hal ini bisa dikerjakan selama berlangsungnya proses pemasangan. Lalu untuk lawan landut atau chamber, rangka baja yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga setelah jembatan dirakit, maka lawan arah landut, arah memanjangnya yang dibutuhkan akan berbentuk secara otomatis setelah baut-baut yang terpasang secara simetris pada lubang-lubang yang tersedia. Walaupun demikian, pada saat perakitan perlu dibantu dengan kayu penyangga agar tujuan pembentukannya lawan landut mudah tercapai. Bila rangka jembatan akan dirakit di darat atau di atas perancah, sebaiknya untuk setiap grup baut cukup hanya dipasang dengan 3 atau 4 baut saja dan baut-baut ini tidak perlu dikencangkan. Setelah perakitan berlangsung dengan baik, selanjutnya dapat membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertugas untuk memasang baut yang tersisa serta mengencangkannya. Hal ini akan mempercepat penyelesaian seluruh perakitan. Lalu ada baja penopang atau stringer dan panel lantai baja. Baja penopang atau stringer dan plat lantai profil dihubungkan ke gelagar melintang dengan end plate stringer dan di baut dengan gelagar melintang. Perlu diperhatikan adalah jarak yang tepat agar lubang pada lantai profil baja cocok dengan lubang pada bagian sayap baja penopang tersebut. Sebelum pengencangan akhir dari sambungan-sambungan baja penopang, panel plat lantai baja dapat digunakan untuk memeriksa jarak yang sesuai antara masing-masing baja penopang. Lalu untuk yang terakhir, yaitu bagian yang dipasang setelah perakitan selesai. Bagian-bagian yang harus dipasang setelah perakitan selesai itu meliputi pemasangan pipa sandaran, penahan gerak lateral, dan peredam dan baja penopang serta plat lantai baja. Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Sudah Pak. Diperiksa dulu hitungannya ya. Boleh Pak? Ya. Mulai dari load strip 1,25, KEL 12 dibagi 4, 3 betul. UDL 2,25 kali 1,25. Dua koma dua ya kali 2,75. MDL 98,275 kali 12 berat. Bentangnya 12 ya? Iya Pak. Iya Pak, 12. 275 kali 144 dibagi 8. 49,5 betul. KL. Habis MDL tuh M apa? MKL. Oh, MKEL. Setengah kali 3 kali 6. Berarti 9 betul. 49,5 tambah 9. 58,5.
VKEL setengah kali 3 1,5, VUDL 2,75 kali 12 kali setengah, 2,75 kali 6, 16,5. V totalnya 16,5 tambah 1,5, 18. Udah betul sampai sini. Naikkan lagi A. Sebentar. Kebanyakan. Turun. Ya, stop. 514. Kita ceknya dulu ya. Ya, Namanya terlalu kecil itu. Lima 514 dikali 15. kali tebalnya 15 ya. Ya, Pak. Tambah 1000 tambah 14 tambah 614 kali 15. 15. 514 kali 15 710 betul. 1000 kali 14 14.000. 614 kali 15 dan 210 tambah 771 30920 betul. YT 514 kali 15 kali 7,5 57825 betul. 1000 kali 14 kali 515 adalah 1000 per 2 tambah 15 ya. Yep. 1000 kali 14 7210 ya betul. 614 kali 15 kali 1022,5. 9417 225 plus 721 plus 57 825 10 enggak sama ya, entar. Ininya Pak, mungkin Pak yang 721-nya itu nolnya ada 4 Pak. Ya. 57825 tambah 721 nolnya 4 tambah 9417 225 16685 50 dibagi 30 dan 20 539,62 Sama. 1000 tambah 50 ya udah betul. YT ketemu 539,62. YB sekarang 514 kali 15 kali 7883 475 betul. 14 kali 1000
515. 7210 tambah 614 69075 tambah 15 162 550 dibagi 309 309 ya. Ya, 30920. 30920 490,38. Oh, di jumlah betul ya. 1020 1030. 1030. Nah, inersia sekarang. Ini hitungannya kalau ini ya. Ya Pak, lumayan banyak. Bisa dibesarin Pak, lagi nggak? Saya nggak begitu jelas, yang ini terlalu kecil ini. Ya. Ke kiri dulu. 15 pangkat 3 kali 514 dibagi 12. 144 562,5 betul. Rp 532,12 itu dari mana? Ini tuh dari YB YB ditambah YT apa YB? YT Pak. YT tadi berapa? 539,62 Pak. 539,62 ditambah? Dikurang Pak, dikurang 7,5. Kurangi 7,5 ya. 532,12 kali 15 kali ini 532,12 nya bukannya ke kuadrat nih, Pak? Iya, harusnya kuadrat Pak ini. Kayaknya ya Bapak. Tulisannya belum. Ketulis, Pak. Hah? Apa, Pak? Tulisannya aja yang salah, hasilnya betul. Iya, tulisannya Pak. Ya, tulisannya aja, Pak. 532 kali 15. Oh, ini dikuadratkan dulu ya. Kali 15. 2183 099,564. Ya, ada betul. 1000 pangkat 3 kali 14 bagi 12. 1166 666 667. Nah, terus itu 2462 itu dari 500 YB. Ya, Pak. YB dikurangi Yang ini Pak 500. YT, Pak. YT ya. YT dikurang 539. 550. Dikurang 515, Pak. 539,62 dikurangi 515 ya. Ya, 515. 24,62 betul. Dikuadratkan dulu kali 1000 kali 14. 8486 021,6. Betul. Sekarang 15 pangkat 3 kali 614 bagi 12. 172 687,5. Satu lagi
614 kali 15 kali 482,88. 482,88 itu dari mana? Dari YB Pak dikurang 0,75. Dikurang 7,5. Coba kanan, ke kiri kan. Yang ini belum ada. Yang terakhir ini itu. Pak hasilnya Pak. Ini Pak. Hah? Yang 200. 214 itu. Ya 214. Bentar, 482 tadi dari mana? YB dikurang 7,5 Pak. Nah, YB-nya tadi berapa? 490,38. 490,38 dikurangi 7,5 ya. Ya Pak. 482,88. Ini dikuadratkan kali 15 kali 614. 2147 52 524 199. Udah betul, Kak. Tinggal penjumlahannya ini ya. 172 687,5 tambah 848 6021,6 tambah itu nolnya ada berapa? 11 66 Sebentar Pak. 1 2 3 4 5 Ada 7 Pak. 7 ya. 9 10. 7 ya. Tambah 2183 0995 tambah 1445 2,5. Oh, enggak sama. Jadi mungkin itu Pak yang di 218,3 ada yang kurangnya mungkin Pak. Enggak. Sebentar, yang 11 ini 6-nya ada 7 tambah 7 ya. Iya Pak. Ya. Coba cek lagi kalkulator, A. Baik Pak. Oh ya baik Pak. 1445 62,5 tambah 218 ke 0995. Yang kedua ini 64-nya itu koma atau bukan ya? Bukan Pak, itu 64. Bukan Langsung Pak. 64. Langsung Habis 995 64 ya. Ya. Terus 11 1 2 3 4. Oh, namanya ada 7 ya. Ya namanya ada 7 Pak. Nah, tambah 848 6021,6 tambah 687. Dua kali ngitung nggak sama terus sih saya? Kalau saya ini sama Pak. Hah? Kan saya ngitung juga di kalkulator sama Pak. Betul. Iya. Ya sudah, saya ikut kamu aja pokoknya nih. Terlalu banyak Pak angkanya. Angkanya kecil banget. Ya udah, enggak apa-apa, saya percaya kamu lah, enggak apa-apa. Benar, Pak. WP ini bagi YB udah betul. Ya Sudah udah Pak. Ya udah, WBI bagi YB.
11.220, 11.228,22 ya. Betul, Pak. Ya, ada terus tau sama dengan 0 kali 3.600. 160 betul, naikkan lagi naik. Sebentar. M-nya tadi 58,5 kali 10 pangkat 5 dibagi W ya. Betul. 521 ya udah betul, geser. Nah ini Q, sekarang Q. Bentar. 490,38 itu apa? YB-nya Pak. Oh YB, YB kali Dikurang tebal Pak. webnya. Dikurang 15, Pak. Nah, tebal webnya 15. Kali 14. Oh, dikurangi 15 itu. 490, Ya, oh, jadi itu yang setengah yang dari bawahnya web udah ya, setengah web dibagi, ya. Pak. Setengah web ya. Iya Pak, yang setengah web. Oh ya. 490 38 kurangi 15. 475,38 betul. Kali 14 kali setengah kali 475. Kali 14 kali 0,38. 158 190 3,011 01. Sekarang 614 itu adalah yang bawah kali 15 kali 482,88 apa? YB dikurangi Setengah itunya Pak, WB. Setengah itu, Pak. kali 7,5 ya. Iya. Betul, Pak. YB-nya tadi berapa? 15 Pak. Apanya? YB YB-nya 490,38 Pak. 4 490,38. 490,38 38. dikurangi 7,5. 48288 kali 614 kali 444732 4,8 tambah 158 1903,01 6029 227,81 dijadikan sentimeter ya 6029. Oke 6029 betul. V-nya tadi 18. V-nya 18 ya. Iya Pak, 18 ton. Bisa Pak. ditunjukkan lagi, saya lupa. Ini, Pak. Yang mana? V kayak geser. Oh iya. Ya udah, terus I-nya yang tadi kali ini ketemu 140 kurang dari Betul, Pak. 1400. Ya sudah betul hitungannya. Ya, baik, Pak. Yang presentasi yang kedua udah selesai ya? Ya udah, Pak. Muhammad Subhan udah selesai. Tinggal yang belum siapa? Nopandi, Pak. Apakah ini boleh ditutup terlebih dahulu, Pak? Kenapa? Ditutup dulu share screen-nya. Iya, enggak apa-apa. Lanjutkan presentasi yang ketiga sekarang. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga dari kelompok 7. Pendahuluannya dahulu yaitu struktur jembatan umumnya mempunyai beban yang lebih besar daripada struktur bangunan gedung. Pada struktur gedung, beban utama yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup. Beban mati adalah dari berat jenis beton sebesar 2.500 kg per meter kubik dan baja 7.200 kg per meter kubik. Beban hidup bangunan antara 200 sampai 500 kg per meter persegi. Bangunan gedung pada umumnya terdiri dari balok,
kolom, dan plat dengan bentang yang kecil. Komponen bangunan gedung jauh lebih banyak dari komponen jembatan. Jembatan umumnya terdiri dari satu balok utama yang didukung oleh beberapa komponen. Beban pada jembatan lebih besar daripada bangunan gedung. Beban jembatan terdiri dari Uniform Distributed Load sebesar 2.200 kg per meter persegi dan beban Knife Edge Load yang besarnya bervariasi 10-12 ton. Untuk struktur bangunan gedung dan jembatan dapat menggunakan profil baja standar atau yang ada di pasaran. Apabila profil baja standar tidak tersedia dan atau apabila diperlukan dengan kekuatan tertentu, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan profil non-standard, yaitu baja yang dibuat sendiri, prefabricated steel yang dibentuk sendiri dari baja canai dingin atau cold form steel. Berikut merupakan potongan memanjang dan juga potongan melintangnya. Kemudian di sini terdapat load stripnya yaitu 1,25 meter. Untuk KEL-nya yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3T. Untuk UDL yaitu 2,2 T per meter persegi dikali 1,25 didapatkan 2,75 T per M. Untuk momen UDL-nya yaitu 1/8 dikali 2,75 dikali 12 kuadrat sama dengan 49,5 T kali M. Untuk momen KEL-nya yaitu setengah dikali 3 kali 6 sama dengan 9 T kali M. Untuk momen totalnya yaitu 49,5 plus 9 didapatkan hasil 58,5 T kali M. Untuk VKL-nya yaitu setengah dikali 3 sama dengan 1,5 T. Untuk VUDL yaitu 2,75 dikali 12 dikali setengah. Hasilnya 16,5 T. Untuk V totalnya yaitu 1,5 ditambah 16,5, hasilnya 18 T. Selanjutnya terdapat profil standar non-standarnya sebelah kiri sini. Kemudian menghitung A-nya yaitu 514 dikali 15 ditambah 1000 dikali 14 ditambah 614 dikali 15 sama dengan 7.710 ditambah 14.000 ditambah 9.210 sama dengan 30.920 mm persegi. Kemudian untuk YT-nya yaitu 514 dikali 15 dikali 7,5 ditambah 1000 dikali 14 dikali 15 ditambah 614 dikali 15 dikali 1022,5 dibagi 30.920 sama dengan 57.825 ditambah 7.210.000 ditambah 917.225 per 30.920. Hasilnya yaitu 539,62 mm. Kemudian untuk YB-nya yaitu 514 dikali 15 dikali 1022,5 ditambah 14 dikali 1000 dikali 515 ditambah 614 kali 15 kali 7,5 dibagi 30.920 yaitu didapatkan hasil 490,38 mm. Kemudian menghitung YT plus dengan 539,62 ditambah 490,38. Hasilnya yaitu 1030 mm, yaitu memenuhi syarat. Kemudian menghitung inersianya yaitu 1/12 dikali 514 dikali 15 pangkat 3 ditambah 514 dikali 15 kali 532,12 kuadrat ditambah 1/12 dikali 14 dikali 1000 pangkat 3 ditambah 14 dikali 1000 dikali 24,62 pangkat 3 ditambah 1/12 kali 12 kali 614 dikali 15 pangkat 3 ditambah 614 dikali 15 dikali 482,88 pangkat 2. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 5.5
5.506.93.702 mm pangkat 4. Kemudian konversi ke sentimeter yaitu 550.609,37 cm pangkat 4. Kemudian menghitung WT-nya yaitu YT I per YT sama dengan 5.506.93.702 per 539,62. Didapatkan hasilnya yaitu 10.203.650,16 mm pangkat 3 sama dengan dikonversikan ke sentimeter jadi 10.203,65 cm kubik. Kemudian WB-nya yaitu I per YB sama dengan 5.506.93.702 per 490,38. Didapatkan hasilnya yaitu 11.218.218,32 mm kubik. Dikonversi ke sentimeter jadi 11.228,22 cm kubik. Kemudian untuk menghitung tegangannya, tegangan izin yaitu 0,6 dikali tegangan baja yaitu 0,6 kali 3.600, didapatkan hasilnya 2.160 kg per cm persegi. Kemudian menghitung lenturnya yaitu M per W sama dengan 58,5 dikali 10 pangkat 5 dibagi 11.228,22. Hasilnya 521,01 kg per cm persegi, yaitu memenuhi izinnya. Kemudian untuk gesernya yaitu V sama dengan 18T, yaitu sama dengan 18.000 kg. Q sama dengan 490,38 dikurang 15 dikali 14 dikali setengah kali 490,38 dikurang 15 ditambah 614 kali 15 kali 490,38 kurang 7,5. Kemudian hasilnya yaitu 475,38 dikali 14 dikali setengah dikali 475,38 ditambah 614 kali 15 kali 482,88. Hasilnya yaitu 158, angkanya 158.1903,01 ditambah 444.7324,8. Didapatkan hasilnya yaitu 6.029.227,81 mm kubik. Konversikan ke sentimeter jadi 6.029,23 cm kubik. Kemudian menghitung T-nya yaitu 14 mm dikonversi jadi 1,4 cm. Taunya yaitu kilogram kali centimeter kubik per centimeter pangkat 4 kali centimeter sama dengan 30 kilogram per centimeter persegi. Kemudian untuk gesernya yaitu V kali Q per I per B yaitu sama dengan 18.000 dikali 6.029,23 dibagi 550.609,37 kali 1,4. Hasilnya sama dengan 140,79 kg per cm persegi. Untuk geser izinnya, kekuatan geser izinnya yaitu 0,4 kali tegangan Y, tegangan baja. Jadi 0,4 kali 3.600, hasilnya 1.440 kg per cm persegi. Untuk kekuatan gesernya itu lebih kecil dari kekuatan geser izin, yaitu struktur aman terhadap geser. Kemudian masuk ke metode konstruksinya, yaitu pembuatan profil baja cane dingin. Jadi baja melalui proses pendinginan terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan cold form. Pembentukan dengan pendinginan cold forming adalah metode lain yang digunakan untuk membuat komponen baja dalam jumlah yang besar. Dalam proses ini, lembaran baja tipis datar
tipis datar yang telah dihasilkan dari proses penggilingan dengan pemanasan dilipat atau dibengkokkan dalam keadaan dingin untuk membentuk penampang melintang struktur. Proses pembengkokan dari lembaran-lembaran tipis yang dihasilkan dari proses penggilingan biasanya dibentuk sedemikian rupa dalam suhu ruangan dengan menggunakan bending brakes, press brake, dan roll forming machines. Untuk urutan perakitannya, yang pertama, letakkan semua gelagar melintang cross grider di atas perancah, termasuk gelagar ujung melintang dengan ketinggian yang sesuai, termasuk besarnya lawan lendut, garis sumbu dan lokasi, koordinat, dan jaga posisinya, bisa dengan diikat. Kemudian pasang semua batang datar bawah, bottom cord, dihubungkan ke ujungnya, plat gelagar melintang dan plat penghubung. Kemudian setelah gelagar melintang dan batang datar bawah tersambung, periksa kembali posisi dan elevasi pada titik sambungan apakah sudah sesuai gambar atau belum komponennya. Kemudian pasang dan baut profil baja penopang, stringer, pada setiap bentang. Kemudian lantai profil baja pada tahapan ini dapat juga dipasang dengan seluruh bagiannya di baut. Kemudian perakitan dapat dilanjutkan dengan pemasangan batang diagonal ujung terlebih dahulu. Kemudian pasang batang datar atas ujung, top cord ujung, bersama dengan plat buhul dalam. Setelah itu, setelah tahap awal perakitan segitiga komponen dan batang di atas ujung ini selesai, maka untuk selanjutnya rakit sisa batang diagonal dalam. Sepasang dalam bentuk V terbalik. Bautkan bagian dalam di antara plat buhul batang atas. Bautkan bagian bawahnya pada plat ujung gelagar melintang dan lanjutkan dengan pemasangan batang datar atas berikutnya. Kemudian pada langkah di atas, pasang pula batang ikatan angin atas atau bracing atas dan bautkan pada tempatnya sehingga rangka batang akan membentuk rem yang kaku. Selanjutnya, perakitan dapat dilakukan dengan cara yang sama hingga lengkap membentuk satu rangkaian bentang rangka batang dari ujung perletakan yang satu ke ujung perletakan yang satunya. Kemudian periksa kembali seluruh bagian batang untuk lawan lendut, kelurusan dan kekakuannya. Kemudian pasangkan dan kencangkan semua baut yang tersisa. Hal ini bisa dikerjakan selama berlangsungnya proses pemasangan. Kemudian untuk lawan lendut, yaitu camber, rangka baja telah dibuat sedemikian rupa, sehingga setelah jembatan dirakit, maka lawan lendut arah memanjangnya yang dibutuhkan akan terbentuk secara otomatis. Setelah baut-baut yang terpasang secara sentris pada lubang-lubang yang tersedia. Walaupun demikian, pada saat perakitan perlu dibantu dengan kayu-kayu pengganjal agar tujuan pembentukan lawan lendut mudah tercapai. Kemudian ada baja penopang atau stringer dan pandai lantai baja. Jadi baja penopang atau stringer, plat lantai profil dihubungkan ke gelagar melintang dengan end plate stringer yang dibaut dengan gelagar melintang. Perlu diperhatikan adalah jarak yang tepat agar lubang pada lantai profil baja cocok dengan lubang pada bagian sayap baja penopang tersebut. Kemudian untuk bagian yang dipasang setelah perakitan selesai, adapun bagian yang dipasang setelah perakitan selesai meliputi pipa sandaran, penahan gerak letra, dan baja penopang serta plat lantai baja. Sudah selesai, Pak? Oh iya, dah. Jadi udah presentasi semua ya? Sudah, Pak. Oh iya, dah. Sudah, Ada Pak. pertanyaan nggak mengenai materi yang dibahas tadi? Udah paham semua ya? Teman-temannya yang lain yang nggak presentasi juga udah paham ya? Ya sudah, kalau sudah diberi aplaus untuk yang presentasi, silakan. Nggak ada yang ngasih aplaus. Ya udah, ini untuk ada pertanyaan barangkali? Dari saya cukup, Pak. Ya, jadi dengan selesainya presentasi untuk